Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Di sini waktu menunjukkan pukul setengah 10 pagi. Cuaca cukup cerah. Alhamdulillah. Kemarin siang sore hujan. Sudah 2 hari ini ya di daerah kami sudah tidak turun hujan. Alhamdulillahnya kemarin siang sudah turun hujan sampai sore. Pada video kali ini ya saya ingin memberikan gambaran berkenaan dengan bibit cabutan. Ada beberapa teman ya yang bagaimana cara membuat umbi kecil-kecil ya, umbi mini semacam ini ya. Ini umbi mini, umbinya masih kecil, batangnya juga semacam ini. Dia sudah keluar katak kawan ya, kataknya juga sudah ada semacam ini. Bibit cabutan ini ya sebenarnya sudah 2 hari ini saya sudah berhenti untuk menanam porang dengan bibit cabutan karena lahan total sudah habis. Sudah kita tanami porang dengan menggunakan cabutan. Kalau di total berarti kurang lebih ada 9 lahan porang yang kita tanami dengan bibit cabutan, kemudian 3 lahan yang kita tanami dengan menggunakan bibit dari umbi atau katak. Nah, karena lahan sudah habis ya, kemudian ini ada pemulang yang memberikan masih menjual bibit cabutan, kalaupun tidak dibeli ya juga kasihan. Nah, oleh karena itu dengan inisiatif bahwa ini dalam rangka untuk menuakan umbi, ini saya pun umbi-umbi yang semacam ini yang warnanya masih terang semacam ini ingin saya tuakan biar nanti di musim yang akan datang bisa kita tanam di lahan yang lainnya. Mayoritas bibit cabutan yang di bulan Maret ini ya mayoritas sudah berumbi kawan ya, umbinya juga besar semacam ini. Nah, ini juga mayoritas karena sudah ada umbinya maka otomatis sudah ada kataknya semacam ini. Lah, bagaimana cara menanamnya ya? Cara menanamnya bahwa penanaman ini bukan untuk kita tanam agar musim depan tumbuh ya, kemudian kita lanjutkan tanpa kita bongkar, tidak. Penanaman ini hanya sementara sampai dia nanti batang dan daunannya mati. Harapannya adalah ketika batang dan daun mati ya, umbi yang masih berwarna terang semacam ini, ketika ini batang mati dan daun juga mati, itu nutrisi yang ada di batang dan daun itu nantinya akan masuk ke dalam umbi dan dia akan menuakan umbi ya, dan dia umbinya akan menjadi tua, bisa untuk dijadikan bibit yang akan datang. Nah, di sini saya menanamnya model semacam ini kawan ya, menanamnya model semacam ini ya. Ini dalam satu tempat itu saya tanam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Dalam satu lingkar ini ya saya tanam adalah sekitar 17 batang ya, 17 batang. Kita hanya tanam menggunakan satu buah tegakan yang semacam ini. Tegakannya diletakkan di tengah, kemudian kita gali tanahnya itu melingkar ya, melingkar semacam ini kawan ya. Ini tanahnya kita buat melingkar. Ini bagian sini ini nanti kita jadikan tegakannya di sini, kemudian ini kita lubangi semacam ini melingkar. Nah, di sini nanti kita akan tanami dengan menggunakan bibit cabutan tadi melingkar. Ini bisa diisi ya sekitar 15 sampai 17 batang, tergantung dari besar kecilnya umbi. Kalau umbinya semakin kecil ya maka nanti isinya juga semakin banyak. Cara tanamnya antara umbi satu dengan umbi yang lainnya tetap diberi jarak sekitar 1 cm ya, 1 cm. Nanti ini walaupun jaraknya lebar semacam ini, tapi di dalamnya itu dia melengkung, umbinya itu kita kasih jarak sekitar 1 cm ya. Tujuannya barangkali ya nanti 1 atau 2 bulan ke depan itu umbinya masih bisa berkembang, maka tidak saling berbenturan. Nah, ini kawan juga sama semacam ini ya, kita gunakan metode semacam ini. Ini bukan untuk menumbuhkan dan dia nanti berkembang untuk musim berikutnya, tidak. Ini hanya kita tanam sementara sampai dia nanti benar-benar dorman ya.
sampai dia benar-benar dorman. Nah, ini caranya semacam ini kawan ya. Ini bagaimana cara kita menuakan umbi. Nah, kemudian ada beberapa cara juga yang untuk menuakan umbi ya. Menuakan umbi ada beberapa pembolang memang yang memberikan umbi itu sudah dalam bentuk potesan, artinya batangnya sudah patah, kemudian dibawa ke saya itu sudah dalam bentuk potesan. Nah, kalau potesan semacam ini cara menuakan umbinya hanya kita letakkan di atas permukaan tanah semacam ini kawan ya. Kita hanya meletakkannya di atas permukaan tanah semacam ini. Nanti lama-lama ya, lama-lama ini umbi itu akan menua dengan sendirinya ya, akan menua ya. Warnanya pun nanti akan sama halnya umbi yang tua. Karena apa? Karena ketika umbi ini kita taruh di lahan semacam ini ya, kita taruh di lahan semacam ini, dia itu masih tumbuh akar-akar kecil kawan ya. Dia masih tumbuh akar-akar kecil. Nah, akar-akar kecil itu paling tidak berapa persentasenya itu dia masih menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Jarak sekitar nanti sampai ya hujan hanya habis ya, ini umbi sudah benar-benar tua ya. Umbinya sudah benar-benar tua. Yang penting kita meletakkannya di bawah pohon, terkena sinar matahari, tetapi persentasenya hanya 20-40%. Kemudian tanah yang ada di sekitar sini kita usahakan adalah tanah yang tidak tergenang oleh air ya, yang tidak tergenang oleh air. Nanti hasilnya adalah umbinya menua semacam ini ya, umbinya menua semacam ini. Nah, ini kawan ya, umbinya lama-lama menua semacam ini. Ini ada beberapa cara untuk menuakan umbi. Jangan dijemur ya. Kalau contoh misalnya kita baru dapat potesan ya, dapat potesan, kemudian kita jemur, nanti bagian umbi ya, umbi yang masih agak muda, dia nanti hanya ketika tekan semacam ini, nanti dia masih terasa lunak ya, terasa lunak. Alangkah baiknya kita sebar saja ke tanah ya, tanah yang ada di pekarangan rumah kita. Itu nanti umbi-umbi itu kita sebar saja di atas permukaan, tidak usah kita tutup dengan tanah, tidak, biarkan dia itu ya semacam ini saja ya, semacam ini. Ini awalnya dulu pernah saya jemur kawan ya, pernah saya jemur. Nah, setelah saya jemur ternyata tidak membaik umbinya. Ketika saya masukkan ke dalam keranjang 2-3 hari, nanti tumbuh jamur lagi. Kemudian saya jemur lagi, saya masukkan ke keranjang 2-3 hari, tumbuh jamur lagi. Nah, dengan menggunakan metode semacam ini, kenapa kok ya saya menggunakan metode semacam ini? Awalnya itu tidak sengaja kawan ya, tidak sengaja. Itu bibit cabutan yang yang ibaratnya rejekan ya, yang sudah patah dan sebagainya, itu kita kumpulkan, kita buang ke kebun ya, ke kebun, dan ternyata di sana malah umbinya itu banyak yang muncul tunas-tunas baru semacam ini ya. Umbinya itu malah banyak yang muncul tunas-tunas baru semacam ini. Nah, dan pada bagian bagian ya, muncul tunas semacam ini, dan kemudian pada bagian bawah semacam ini muncul akar-akar kecil ya, akar-akar kecil semacam ini ya. Ini putih-putih menonjol semacam ini adalah akar baru. Nah, ternyata setelah saya pegang ya, itu umbinya malah mengeras, ibaratnya lebih tua. Nah, oleh karena itu yang tadinya umbi-umbi ini saya jemur ya, saya jemur, kemudian saya sebar ke lahan ya, saya sebar ke lahan semacam ini, dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Umbi-umbi akhirnya menua dengan sendirinya ini kawan ya, menua dengan sendirinya. Yang tadinya itu kalau kita pegang semacam ini agak lunak, ini sudah mulai mengeras ya, dia nua dengan sendirinya. Ya, ini adalah cara bagaimana kita menuakan umbi. Kalau itu dari mana ini potesan ya, maka caranya semacam ini, kita sebar ke lahan, dan nanti dia akan muncul akar-akar baru putih semacam ini
ya, lama-lama nanti dia akan menua ya, warnanya pun ini sudah mulai menua ya. Kita letakkan saja ini pada bagian atas juga muncul akar-akar kecil semacam ini ya, walaupun dia tidak memunculkan tunas, tapi akar-akar kecil ini paling tidak berapa persentasenya masih menyerap nutrisi-nutrisi dari tanah, dan dia nanti akan menua dengan sendirinya ya. Itu dua cara bagaimana kita menuakan umbi kawan ya. Yang satu kalau dengan menggunakan bibit cabutan, kita tanam semacam itu ya, dengan lahan yang tidak terlalu lebar, itu dapat untuk menanam umbi yang banyak ya. Contoh misalnya ini ya, kita tanam melingkar, isinya juga banyak ya. Itu saja kawan ya, informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga saja informasi itu ya informasi yang bermanfaat ya, informasi yang bermanfaat. Kemudian tambahan lagi kawan ya, tambahan ini adalah umbi yang saya tanam ya, dia terkena jamur ya, Kalau terkena jamur itu biasanya di dalam batang ini ya, batang semacam ini juga ada ulatnya juga ya, ada ulatnya juga. Maka alangkah baiknya umbi-umbi yang termakan oleh jamur ya, kita ambil saja, kita angkat untuk diamankan ya. Kalau tidak diamankan nanti dia umbinya habis kawan ya. Ini saja contoh ya, dia sudah mulai berlubang tengahnya semacam ini ya. Ini sudah dimakan jamur dan ada ulatnya juga ya. Ini tadi ketika menggali kena canggul, airnya terbelah semacam ini. Nah itu saja kawan ya, selamat siang, terima kasih. Semoga saja video ini bermanfaat. Sementara ya, untuk sementara jaga diri baik-baik di rumah, nggak usah bepergian terlalu jauh, hindari bepergian yang terlalu jauh. Karena apa? Dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih atas yang sudah menonton, yang sudah like, dan juga sudah subscribe. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.